Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pak Ono, tadi kan Mas Ruli sudah menceritakan pengalamannya, di antaranya salah satunya ada terkait dengan suara yang tidak sah, kemudian bisa menjadi suara sah, dalam hal ini suaranya PSI begitu. Nah, kemudian ada juga laporan dari beberapa kader parpol yang mendapatkan dari lapangan laporan langsung bahwa ada perpindahan suara dari misalnya P3 ke PSI begitu. Kemudian dari suara tak sah menjadi suara sah. Nah, apakah memang itu mungkin terjadi dalam sistem yang sebenarnya anggarannya tidak sedikit dan juga sudah diuji coba seperti ini? Dari segi keamanan seperti apa? Kalau apapun bisa terjadi di Republik inilah, kira-kira dalam bahasa sederhananya kayak gitu. Dari segi keamanan kita, ini urusannya lebih ke arah forensik ya, seperti Mas Uli ini lebih ke arah forensik. Jadi memang harus kita lihat apa yang terjadi. Ini contoh di TPS kita di tetangga-tetangga saya TPS. Kadang-kadang petugas suka salah entry. Salah entry-nya gini nih. Jadi misalnya kan kalau kita ini urusan caleg ya, kita kan bisa milih calegnya langsung, kita bisa milih partainya langsung. Nah, kejadiannya di beberapa TPS pas entry caleg, angka caleg ditulis, nama orangnya kena, orang ini dapat sekian suara. Cuman udah gitu pas di partai angka tadi dimasukkan juga ke partai, jadi salah ngitung akhirnya. Jadi bisa kayak gitu, kesalahan prosedur sih sebenarnya. Jadi bisa sampai kesalahan-kesalahan seperti itu bisa muncul. Dan itu nggak sengaja sih, karena kita tidak tahu, kira-kira kayak gitu. Oke, tapi kemudian yang beredar di masyarakat, Pak Ono, ini kemungkinan ada malware misalnya, itu yang dinyatakan oleh masyarakat yang memantau langsung. Nah, apakah memang bisa ada pihak eksternal dari luar yang memungkinkan untuk mengakses sistem ini di masa-masa tertentu, seperti misalnya mungkin pada saat penghentian penghitungan seperti itu? Oke. Ini harus ngelihat benar ke dalam sistemnya mereka ya. Cuman setahu ini Mas Ruli bisa koreksi karena beliau yang sekarang lebih mantau. Saya nggak terlalu. Tapi kira-kira sistem yang ada di KPU kira-kira kayak gini lah, kira-kira ya. Mereka punya database, internal database ada di dalam data centernya KPU. Dan itu terproteksi dari firewall dan dengan firewall dan sebagainya. Dan ini biasanya lebih susah buat diakses kecuali orang-orang yang memang punya akses ke sana. Nah, ini agak susah diaksesnya. Nah, masyarakat bisa akses data tadi dari kopian data dari server di dalam KPU yang dikeluarkan ke internet. Jadi server yang ada di internet itu bukan di dalam KPU, ada di luar KPU. Jadi KPU punya dua server sih sebenarnya, satu di dalam, satu di luar, kira-kira gitu. Pertanyaannya, apakah hacker bisa ngejebolin yang di dalam KPU? Kemungkinan besar susah buat dijebolnya gitu. Ini pengalaman dari awal kita pakai IT di KPU ya. Waktu itu kan dijebol pertama kali ada partai kolor hijau lah segala macam. Teman-teman saya juga yang ngejebol. Tapi sejak itu KPU misahin servernya, kapok. Jadi yang data itu hanya kopian aja. Jadi susah itu dijebol. untuk membantu supaya lebih aman aja begitu ya Pak Ono ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.